الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, ya, panduan kitab Fathul Mu'in memasuki syarat salat mayat. Ya, salat mayat sudah kita bahas kemarin, ya, ada 7 rukunnya. Nah, sekarang wa syurita laha, disyaratkan baginya, ay lis salati alal mayyit, maksudnya disyaratkan baginya untuk salat mayit, ma'a syuruti sairis salawat, jadi samping syarat-syarat salat yang lain, ya, syaratnya secara umum sama dengan salat yang lain secara umum, cuma salat mayit ada tambahan sedikit. Syarat yang umum, yakni suci, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ada segelintir ulama berpendapat, segelintir sekali, Imam Sya'bi, Abu Amir Asy-Sya'bi, dan juga gurunya Imam Tabari, ya, pengarang kitab Tabari itu, tafsir. Nah, beliau ini berpendapat salat jenazah boleh tanpa wudu. Ya, boleh tanpa wudu. Tetapi pendapat ini ditolak semua para ulama. Ya, beliau berpendapat salat jenazah itu kan hanya doa katanya. Hanya doa saja untuk si mayat. Tapi ingat, pendapat ini segelintir, ditolak sudah. Jadi kalau ada desas-desus, ada pendapat menyatakan boleh salat jenazah tanpa wudu, berarti pendapat Asy-Sya'bi dengan gurunya itu, ya, Abi Amir Asy-Sya'bi. Kita tolak, tidak boleh. Kita pakai syaratnya tetap sebagaimana salat yang lain, wajib ada wudu. Kalau dia junub, ya mandi, ya, mandi wajib. Kemudian menghadap kiblat sama, menutup aurat sama, ya, jangan sampai ada najis, baik tempat salat, pakaian dan badan harus bersih dari najis, dan sama dengan syarat-syarat yang lain. Nah, sekarang ada tambahan untuk salat jenazah ini. Nah, tambahannya adalah di samping syarat yang lain, taqaddamu tuhurihi. Nah, ailil mayyiti bima'in faturabin. Nah, mayat itu dia terlebih dahulu haruslah disucikan. Ya, mayat itu harus disucikan. Tak boleh salat kalau mayat belum dimandikan. Di sini dua macam, bima'in faturabin. Baik dengan air dimandikan ataupun dengan tanah ditayamumkan. Nah, selama tidak ada uzur,
si mayat memungkinkan untuk dimandikan dan air ada, wajib dimandikan. Ya. Kalau mayat ini terbakar, ya, tak memungkinkan untuk dimandikan. Tubuh dagingnya sudah matang, disentuh lepas seandainya. Boleh ditayamumkan. Tayamum saja begitu sudah boleh. Ya, sekedarnya. Jadi kalau tak bisa dimandikan, ya tayamumkan. Yang jelas dua pensuci ini, dengan air ataupun dengan tayamum. Sekarang pemasalahnya, fa in waqa'a bi hufratin, apabila mayat itu dia meninggal di dalam jurang, ya, kemudian lagi au bahrin, atau juga tenggelam di laut. Ini ada mayat meninggal dalam jurang sana, keduanya meninggal di laut. Ta'adzura ikhrajuhu wa tuhruhu, dan mayat ini sulit untuk dikeluarkan. Ada uzur syar'i, tak memungkinkan untuk mengambil mayat dari jurang kerana terlalu jauhnya, dan tak memungkinkan untuk mengambil mayat di laut kerana sulit untuk mengambilnya. Ya, sulit untuk disucikan. Maka lam yusalla alaihi alal mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat, maka mayat itu tak boleh disalatkan. Salat gaib juga begitu. Seperti yang meninggal kemarin tu, pesawat Sriwijaya kan, yang meninggal kemarin. Orang sibuk hari Jumaat tu, saya pas kebetulan khatib, diumumkan hari ini kita salat gaib untuk mayat yang kecelakaan pada pesawat Sriwijaya. Begitu pengurus masjid mengumumkan. Saya bilang, sudah diketemukan belum mayatnya? Belum, dalam pencarian. Mana boleh salat gaib? Tak boleh, kemarin belum dimandikan. Tak jelas belum diketemukan, berarti kan belum dimandikan. Kalau belum dimandikan, untuk apa salat gaib? Pas bertepatan waktu itu diumumkan surat edaran dari kantor wali kota, meminta seluruh umat Islam salat gaib. Yang pertama untuk korban pesawat Sriwijaya, yang kedua kebetulan ulama waktu itu meninggal, yakni Syekh Ali Jabir. Langsung saya katakan, cukup kita salat untuk ulama kita Syekh Ali Jabir. Adapun yang kecelakaan pesawat Sriwijaya belum jelas. Belum jelas, tak boleh disalatkan. Kerana syaratnya salat hadir atau salat gaib, mayatnya sudah disucikan, sudah dimandikan, atau minimal ditayamumkan. Pak Ustaz, dia kan meninggal di laut. Gimana itu kan? Itu mandi sendiri. Kok mandi sendiri tak berlaku? Tenggelam di laut, mayat mandi sendiri berarti. Dimandikan. Ingat tu ya. Hukumnya fardu kifayah, orang hidup memandikan mayat, bukan mandi sendiri. Kok di laut tu kan mandi sendiri. Jadi jelas tak dibolehkan. Jadi waktu itu saya cuma mengumumkan, ayo kita salat cuma untuk ulama saja. Dari Kamis, besoknya kita salat gaib tu. Saya masih ingat waktu itu. Ya. Jadi jelas. Saya ulangi lagi, mayat yang hilang tak tahu keberadaannya, berarti belum dimandikan. Dan yang jamaah tinggal di Bansir, Imam Bonjol, kan ada yang hilang tu, anak Pak Said itu hilang. Anak Pak Said hilang kena mancing, motor airnya tenggelam. Ya, mayat cuma satu ditemukan. Kalau tak salah itu ada 4 orang. Ya, 4 orang, 1 ditemukan, 3 tak diketemukan. Yang 1 disalatkan, yang lain tak jelas kemana keberadaannya. Jelas sudah meninggal lah. Ya, sudah meninggal. Ini sudah berapa lama nih? Sudah berapa bulan dah nih? Ya, mungkin mau 3 bulan kali ini sampai sekarang ini.
berarti tak perlu salat gaib. Ditahlilkan boleh, kerana tahlil ngirim pahala bacaan. Ditahlilkan boleh, tapi salat tak boleh. Sampai sekarang tak disalatkan, tak tahu keberadaannya di mana. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua salat mayit ini, alla yataqaddamal musalli alaihi ayil mayyiti in kana hadiran walau fi qabrin. Nah, keberadaan orang yang salat mayat ini tidak boleh berada lebih depan daripada mayit. Ingat tu posisinya tu. Yang mensalatkan jangan posisinya lebih ke depan daripada si mayat. Dia di depan, mayat di belakang, tak boleh. Ya. Ini untuk mayat mana ni? In kana hadiran walau fi qabrin. Untuk mayat yang hadir, mayatnya ada, maka wajib mayat di depan, yang salat di belakang. Kalau menghadap kiblat, mayat lebih dekat ke arah kiblat, sedangkan yang mensalatkan dia harus berada di belakang mayit. Begitu posisinya. Ya, itu kalau mayatnya ada hadir ataupun salat di kuburan. Sama salat di kuburan kemarin saya sampaikan. Jadi boleh salat di kuburan, ya. Kalau kita takziah ke tempat si mayat, mayat sudah berangkat dibawa ke pemakaman, kita langsung berangkat ke kuburan. Sampai di kuburan orang bubar semuanya, sudah kembali baca doa, kita boleh salat di atas kuburan. Dan posisinya pun sama ini. Yang salat tidak boleh lebih depan daripada si mayit. Ya. Berbeda dengan baca talqin. Ingat, baca talqin sebaliknya. Yang baca talqin sunnah posisinya lebih depan dari mayat, lebih dekat ke arah kiblat. Apa sebab? Yang baca talqin itu menghadap wajah mayit. Ayo, posisi mayat kan miring, wajahnya menghadap kiblat, tubuh dan badan menghadap kiblat. Yang baca talqin menghadap si mayit, berarti membelakangi kiblat. Nah, kalau begini keadaannya, yang membaca talqin lebih ke depan daripada si mayit. Nah, boleh. Yang baca talqin memang begitu posisinya. Ya, dia membelakangi kiblat, berhadapan dengan mayit. Yang baca talqin itu posisinya duduk, yang lain posisinya berdiri. Sunnah. Kalau mampu berdiri, berdirilah yang mengantar mayat itu. Kecuali yang talqin. Yang menalqin, yang baca doa, boleh duduk. Ya. Nanti kita masuk bab talqin. Talqin mayat. Ammal mayitul ghaib fala yadurruhu fihi kaunuhu wara'al musalli. Adapun mayat ghaib, ini mayat ghaib nih, mayat yang jauh, ya. Tidaklah mengapa kalau keberadaannya berada di belakang orang yang salat. Mayatnya di mana? Di Ketapang. Yang salat gaibnya di Pontianak, di Kuburaya. Lihat letaknya, letak geografisnya itu tadi. Pontianak lebih dekat ke arah Ka'bah, Saudi Arabia, dibandingkan Ketapang. Kalau kita lihat peta itu, ya, peta Pontianak ini posisinya dia berada di antara Pulau Sumatera dengan Kalimantan. Ketapang di bawah. Ketapang ini lebih dekat ke arah Pulau Jawa dia. Maka dia bersentangan dengan Semarang. Maka kapal Semarang Ketapang itu dekat sekali. Maka posisi pulaunya di bawah dia. Kalau kita ambil garis menuju ke Arab Saudi, Pontianak lebih dekat. Salat gaib, mayat di Ketapang, yang salat di Pontianak, berarti posisi mayat di belakang. Tak masalah, karena mayatnya gaib, tidak hadir di tempat jauh, walaupun letaknya dia ke belakang. Nah, Malaysia dengan Indonesia, Malaysia lebih dekat ke arah Arab Saudi dibandingkan Indonesia. Karena dulu orang dulu kalau pakai kapal itu lewat Selat Malaka, mampir di Aceh.
Ini rute orang dulu pakai kapal nih ya. Karena kalau pakai kapal cari jalan yang terdekat. Ya, yang terdekat. Orang dari Pontianak Kalimantan, dari Pulau Jawa, naik kapal pasti mampirnya ke Aceh. Aceh itu pusat persinggahan dulu. Maka Aceh itu berbagai bangsa ada di sana. Orang Aceh itu majemuk. Ya. Orang Aceh campur India banyak, campur Pakistan banyak. Campur Arab apakan lagi. Ya, campur orang Cina pun, orang Kamboja ada. Itu Aceh. Nah, dari Aceh kapal itu ke Thailand. Thailand itu orang dulu nyebutnya Thailand, sekarang Sri Lanka. Sampai Sri Lanka mampir di sana. Biasanya persiapkan makanan dan sebagainya itu. Karena perjalanan jauh. 1 bulan dulu berangkat haji. Dari Sri Lanka langsung nyebrang masuk Laut Merah. Laut Merah terus menuju ke pelabuhan Jeddah. Dari Jeddah naik onta menuju ke Mekah. Nah, jadi Malaysia lebih dekat. Nah, sekarang kita umrah, coba lihat. Dari Jakarta terbang ke Arab Saudi 9 jam. Tapi dari Kuala Lumpur 8 jam. 8 jam dari Kuala Lumpur. Maka Malaysia lebih dekat. Aceh lebih dekat. Aceh lebih dekat. Jadi secara gaib tak masalah. Walaupun posisi letak pulaunya mayat di belakang, ya, yang masalahkannya di depan, kerana mayatnya jauh, tak masalah. Tapi kalau mayat yang hadir, wajib mayat lebih ke depan letaknya daripada yang mensalatkan. Selesai sudah ya? Itu saja 2 syarat tambahan. Yang pertama, salat mayat wajib mayat disucikan dulu, mandi ataupun tayamum. Yang kedua, posisi mayat harus lebih depan daripada yang mensalatkannya. Ya. Nah, sekarang sunnah hukumnya, tambahan sunnah. Wa yusannu ja'lu sufufihim thalathatan fa aktsara. Disunnahkan dijadikan safnya 3 saf ataupun lebih. Ingat, tidak harus 3 saf, makin banyak makin bagus. Dan Nabi menyebutkan ini, mohon maaf, Nabi menyebutkan kerana di Madinah sahabat dah bayangkan, oh 3 saf berarti ramai. 3 saf Madinah tu kurang lebih 100 orang. Masjid Nabawi. Saya di Raudah tu saya ngukur. Raudah mimbar. Ke rumah Nabi, terus ke arah pintu masuk. Itu lebar masjid asal dulu yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 3 saf dia tu kurang lebih 100 jamaah. Ya, lil khabaris sahih, berdasarkan hadis sahih. Tapi sekarang ni orang berebut dah 3 saf kata dia. Pun tak masalah juga. Macam mana jamaah ni datang 15 orang, 3 saf, 5. Jamaah datang 10, 3 saf, 4, 3. Jamaah ni 9 orang buat 3 saf, 3. Jamaah ni 6 orang bagaimana? Hah? 2. Yang datang cuma 3 orang? Tak perlu dah dibuat 3 saf. Jadi 3 saf tu di masa Nabi itu kurang lebih 100. Artinya semakin banyak semakin besar manfaatnya. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man shalla alaihi thalathata sufuf. Siapa yang mensalatkan mayat 3 saf, faqad ujibah, maka wajib dia mendapatkan. Apa tu wajib tu? Ai ghufira lahu, dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramainya orang yang mendoakannya. Maka salat jenazah makin ramai makin bagus. Saya pun heran orang takziah tu bukan mau salat semua itu. Duduk nongkrong di luar tu. Padahal diumumkan siapa mau salat ayo berwuduk memang akan segera laksanakan salat jenazah. Sebagian dia yang datang. Itu makin banyak makin bagus. Kita bukan ngejar pahala bukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba kerana kita membantu mendoakan dia, makin ramai makin bagus. Nanti kita meninggal gitu juga orang ramai mensalatkannya. Hukum seperti itu.
Kalau kita semangat buat seperti itu, nanti orang juga semangat akan seperti itu melakukan mayat kita nanti. Ya, itu hukum seperti itu. Nah, kemudian wala yundabu ta'khiraha li ziyadatil musallin illa li waliyin. Tidak disunnahkan mentakhirkan salat dengan harapan supaya jamaah bertambah. Nantilah salat jenazah, jangan laksanakan, tunggu bentar lagi. Harapan apa? Biar lebih ramai, lebih bagus. Tak sunnah yang begini. Udah mayat sudah siap, segera laksanakan. Ya. Karena mayat ini bersegera sifatnya. Selesai salat, langsung bawa ke pemakaman. Ingat, kita ini berbaik sangka saja. Mudah-mudahan yang kita salatkan ini termasuk golongan mukmin. Kalau orang mukmin, kata Nabi, tatkala mayat masuk dalam apa tuh? Kerenda atau ditandu, begitu turun dari rumah tuh, si mayat menjerit. Apa jeritannya? Kalau dia mukmin, qaddimuni, kata dia. Cepatkan aku, kata dia. Itu mayat tuh. Minta cepat dia kalau mukmin. Tapi kalau bukan mukmin, ya wailaha aina tadhhabun, kata dia. Hei, celakanya aku, kau mau bawa aku ke mana, kata dia. Itu ketakutan dia. Kalau orang yang bukan mukmin takut dia tuh. Cuman kita berbaik sangka, mudah-mudahan mayatnya orang mukmin dipercepat lebih bagus. Jadi tak sunnah menunggu. Jangan salat dulu, tunggu nih bentar lagi orang. Tak, langsung saja. Berapa yang ada salatkan. Illa liwaliyin, kecuali walinya. Orang yang punya hak terhadap si mayat, dia yang menentukan. Kita tak punya hak. Si wali bilang, nanti salat jenazah jam 11. Jam 11 lah tunggu. Nanti salat jenazah lepas zuhur lah tunggu. Itu hak dia. Ya, itu hak dia, tak bisa apa-apa kita. Apalagi anaknya bilang, saya akan sampai di Pontianak insya-Allah jam 2. Tolong tunggu sampai saya datang. Mau tak mau tunggulah. Dia punya hak. Ya, mau tak mau kita tunggu. Cuma kita beri nasihat. Kok dapat dipercepat? Apa manfaatnya nunggu anak satu orang? Paling-paling buka wajah mayat, udah nangis, tutup jalan. Walaupun tak lihat wajah ibu tak masalah. Sampai di kuburan, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Kalau ibunya, Allahumma fillaha warhamha. Itu yang penting. Kau cuma lihat wajah, udahlah. Apa lihat wajah lagi? Tak bisa ngomong pada dia. Ya kan? Tak bisa ngomong, tak bisa konsultasi, paling mandang je. Kita beri nasihat. Cuma kalau tak masuk nasihat, udahlah mau diapakan, tunggulah, itu haknya. Dia punya hak kuat daripada kita. Wakhtara ba'dul muhaqqiqin annahu idza lam yakhsha taghayyuruhu. Maka dipilih sebagian ulama muhaqqiqin, ya, sesungguhnya apabila tidak dikhawatirkan mayat berubah, yang bagi intizaru mi'atin atau arba'ina, maka kata ulama seyogyanya ditunggu kalau dapat makmum sampai 100 orang. Ini ada pendapat ulama berpendapat begitu. Atau minimal 40 orang. Dikatakan rujiya huduruhum qariban, dalam waktu dekat dia bisa hadir. Tak tahu lama, boleh tunggu, kata dia. Lil hadis, berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ada menyebutkan kalau mayat disalatkan 100 orang. Hadis yang lain kalau mayat disalatkan 40 orang akan mendapatkan syafaat doa bagi si mayat. Maka semakin ramai semakin bagus. Tapi ingat, menunggu dalam waktu dekat orang hadir masih dibolehkan. Ya. Wa fi Muslimin, berdasarkan hadis Muslim, ma min muslimin yusalli alaihi, tidak ada seorang muslim yang mensalatkan mayat, ummatan minal muslimin, daripada umat dari kaum muslimin, yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu, yang jumlahnya sampai 100 orang, semuanya minta syafaat doa kepada si mayit, illa syufi'u fih,
melainkan si mayat mendapatkan syafaat doa 100 orang, Masya Allah. Dan itu yang katakan Nabi, 3 saf di masa Nabi itu 100 orang. Bagaimana yang 200? Masya Allah. 300, Masya Allah. Makin ramai makin besar fadilahnya. Nah, jadi tolong jangan pakai akal, ikut Nabi Muhammad SAW. Ternyata doa untuk mayat ada pengaruh kepada si mayat. Kalau memang amal masing-masing, tidak ada salat jenazah, makin kuat pengaruh doanya. Nabi sebelum takbir, Nabi pandang sahabat, akhlisu fid doa, ikhlaskan dalam doa, kata Nabi. Mayat tu meninggal jam 9 atau jam 10, silakan tunggu zuhur, mayat bawa ke masjid waktu zuhur. Kalau mayat meninggal malam Jumat, Masya Allah, tunggu besok hari Jumat, bawa ke masjid. Itu jamaah ramai. Berapa jamaah ni Jumat ni sini? 400 ni. Ya, mungkin lebih 400 ni. Masya Allah. Hari Jumat, jamaahnya ramai lagi. Maka sebaik-baik salat jenazah tu bawa ke masjid. Ya, jamaahnya ramai. Baik, saya kira sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kerana waktu sudah selesai, habis sudah. Tidak ada pertanyaan ni, nanti kita sambung lagi. Belum selesai ni mengenai salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.